easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello guys. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tentang strategi pembelajaran teori CTL atau teori kontekstual. Sesuai dengan teori dasar pembelajaran kontekstual, di situ peserta didik dituntut untuk mengalami pengalaman langsung. Dari pengalaman langsung yang dimiliki oleh para peserta didik diharapkan mereka dapat mendapatkan pengetahuan secara afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dan dari teori kontekstual ini diharapkan para peserta didik bukan hanya menerima materi, tapi mereka juga bisa menemukan materi dari pengalaman yang mereka miliki. Praktek pembelajaran baik online maupun offline, para peserta didik jika menggunakan teori kontekstual, maka mereka dibiarkan untuk mencari pengalaman sendiri hingga akhirnya menemukan materi sendiri. Nah, nanti untuk diskusinya menyesuaikan dengan para pendidik, seperti itu. Halo, Assalamualaikum Aura, selamat siang. Waalaikumsalam, siang. Untuk pembelajaran les kali ini kita akan belajar tentang hadis, terutama 3 hadis yang sering kita amalin di lingkungan masyarakat. Ya, langsung aja. Pertama, coba Aura lihat di video yang udah Ibu kirim lewat via WhatsApp. Oke, Au, di video itu video tentang apa? Video tentang kebakaran. Nah, di video kebakaran itu kemarin ya, pasar Koya kebakaran. Aura bisa nangkep apa aja di video itu? Mereka saling bantu-membantu untuk mengambil air, untuk menenangkan saudara yang sedang panik, dan lain-lain. Oke Aura, di video itu kita bisa lihat perilaku orang-orang yang saling membantu satu sama lain. Di saat para pedagang kebakaran, kiosnya kebakaran, ada banyak warga sekitar yang membantu ya, dengan cara tadi yang udah Aura sebutkan. Ada banyak yang membantu membawakan air untuk membantu memadamkan api, juga ada yang memanggil para damkar seperti itu. Terus juga ada yang menangis saudaranya yang histeris. Nah, di situ itu merupakan implementasi dari hadis membantu sesama, membantu saudara. Contoh hadisnya itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, bisa dilihat ya hadisnya, udah Ibu kirim di situ. Hadisnya berbunyi, manarsa mu'minin qurriban min qurabi dunya, nasallahu anhu qurribahu min qurabi yaumil qiyamah, wa may yassara ala mu'siri yasallallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa ma syatara muslima satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Rawahu Muslim. Ya, artinya barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Nah, jadi sudah kewajiban bagi kita seorang muslim, seorang manusia untuk membantu manusia dan saudaranya yang lain, seperti itu. Nah, selain itu juga kita bisa lihat di kejadian yang akhir-akhir ini, musibah akhir-akhir ini, yaitu yang terjadi di Lumajang, erupsi Gunung Semeru. Di situ kan ada sekali banyak korbannya. Ya, di situ juga merupakan bentuk implementasi dari hadis tolong menolong ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang menjadi manusia yang bermanfaat. Ibu mau minta tolong. Oke Aura, kira-kira di gambar tadi itu tuh kamu ngelihat apa aja dan mereka tuh lagi ngapain? Di situ ada MUA sedang mengadakan beauty class, dan di situ MUA-nya mengajarkan tentang cara membuat alis, cara memilih foundation yang tepat, dan cara bermakeup yang benar. Jadi pada intinya para MUA itu di beauty class mengajarkan ilmu yang mereka punya ya. Contohnya kayak tadi yang udah kamu sebutin, mereka ngajarin bagaimana cara memilih foundation yang bagus gitu, terus bagaimana cara bikin alis, terus bikin make up supaya terlihat cantik tapi nggak norak. Pada intinya mereka mengajarkan ilmu yang mereka punya, dan itu merupakan salah satu bentuk dari bermanfaat kepada
umat atau kepada yang lainnya. Seperti hadis dari hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Daraqutni, yaitu yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan untuk menjadi bermanfaat itu bukan cuma itu salah satunya menjadi MUA dan mengajarkan ilmu yang mereka punya. Kalau Aura misalnya punya ilmu mengedit, terus nanti Aura bikin workshop atau Aura ngajarin teman edit dan temanmu itu bisa, itu juga udah menjadi manusia yang bermanfaat. Seperti itu. Oke Aura, tadi kita udah belajar 2 hadis. Pertama hadis tentang apa? Pertama hadis saling membantu, yang kedua hadis tentang bermanfaat kepada orang lain. Sekarang kita akan belajar hadis yang ketiga. Sebelum ibu kasih tahu hadisnya, mending Aura lihat dulu, review dulu link YouTube yang udah ibu kasih. Sudah salah tangkap, masuk penjara, minta ganti rugi ditolak. Saya ketawa begini bukan emang hukum negeri ini sih kalau untuk rakyat kecil kayaknya seperti ini. Tidak kaget karena sudah menduga hukum akan seperti ini ke rakyat kecil. Ya, gitu Kak. Sepertinya begitu. Yang berjuang akan kalah sama yang beruang. Dari video yang udah dilihat itu kan Aura kan udah menganalisis tuh. Coba sekarang dijelasin kira-kira di video itu tuh ngapain. Dari video tersebut bisa menjelaskan tentang kasta hukuman di Indonesia yang tidak setara, yang masih tumpul ke bawah dan lanjut ke atas. Contoh kasus nyata terjadi pada pengamen yang menemukan mayat di kolong jembatan namun malah tertuduh sebagai pelaku pembunuhan mayat tersebut, dan bukannya dibebaskan malah dipenjara selama 2 tahun. Oke, jadi para polisi dan aparat hukum di Indonesia benar-benar pilih kasih ya untuk atas hukum ini. Nah, di situ kan bisa disebut kalau mereka berarti mempersulit hidup orang lain. Sedangkan di dalam hadis itu terdapat hadis yang menerangkan untuk janganlah mempersulit orang lain. Hadis tersebut riwayat dari Abu Sirmah, dari Abi Sirmah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan atau menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Jadi, apalagi tadi, para pengamen itu kan sama sekali nggak bersalah ya, tidak bersalah. Dan justru mereka malah dipaksa untuk mengakui kesalahannya sama sekali tidak mereka perbuat. Berarti kemudaratan yang akan didapatkan oleh para polisi yang tidak jujur, para polisi yang kurang menegakkan hukum dengan baik akan sangat-sangat besar dan hanya Allah yang tahu. Ya, dari kasus itu berarti Aura mudeng ya kira-kira hadis, implementasi hadisnya. Dari 3 hadis yang udah kita pelajarin dan contoh-contoh kasus nyatanya, apakah bisa dipahami oleh Aura? Saya sudah paham dan insya Allah akan dipraktekkan di kehidupan. Terima kasih, kalau kayak gitu kita sudahi les kali ini, pertemuan kali ini, untuk semoga ilmu yang udah Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa Aura implementasikan ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.